welcome Pak Budi. Wah, Pak Budi formal sekali, Pak. Formal ya? Iya, soalnya nervous diundang ke acaranya Ellen. Oke, Pak Budi, sebelumnya terima kasih ya udah mau jadi narasumber saya lagi di Instagram Live kali ini. Dulu teman-teman netizen suka banget tuh ya, jadi suka banget Pak Budi sharing insight waktu itu. Kali ini Pak Budi mau sharing tentang apa nih, Pak? Eh, saya ikut Ellen aja gimana ya. Tapi intinya sih sebenarnya ingin sharing ke beberapa pemikiran saya yang kebetulan kali ini saya tuangkan dalam bentuk buku, Ellen. Terima Hmm, kasih malam ini udah diundang dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang hadir di sini pada malam hari ini. Orang-orang luar biasa yang bersedia mengalokasikan waktu untuk saling belajar ya. Jadi menurut saya ini komitmen yang udah selayaknya kita rayakan. oke. Sebelumnya, I want to congratulate you dan juga Sukor Sekuritas pastinya untuk buku baru Pak Budi, kumpulan tulisan yang sangat bagus sekali. Judulnya Memilih Menjadi Investor Bahagia gitu ya, Pak ya? Iya, itu judulnya Oke, betul. kita bahas banyak hal tentang bukunya Pak Budi ya. Saya pengen nanya-nanya banyak hal tentang buku Pak Budi. Kita mau bahas dulu nih Pak. Investor saham saat ini nih kayaknya kondisinya lagi kurang bahagia gitu. Nah, jadi perlu Oke. dihibur nih oleh ahlinya, oleh expertnya di saham. Sebelumnya saya mungkin perkenalkan ulang, Pak Budi Warsono ini adalah komisaris dari Sukor Sekuritas dan sempat menjadi direktur utama juga dari CLSA Sekuritas dan dulu merupakan analis saham yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Jadi analisisnya sangat profound dan sangat tajam. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang buku Pak Budi Warsono, kita pengen tahu dulu nih view-nya Pak Budi tentang market ini gimana. Terus sekarang kan market lagi slowing down, semua perhatian lagi tertuju pada kripto gitu. Nah, jadi Pak Ya, Budi sendiri juga ada trading kripto, saya juga gitu. Memang berasa hasilnya jauh beda. Gimana Pak Budi? oke. Jadi kalau boleh ya, saya permisi dulu sebelum saya bicara soal market. Mungkin saya ingin mengutip satu quote dari Jesse Livermore. Jesse Livermore itu salah satu trader yang paling legendaris yang pernah hidup di dunia dan dia itu real character di balik buku Reminiscence of a Stock Operator. Jadi Jesse Livermore pernah bilang bahwa do not give me timing, give me time. Jadi yang paling penting itu waktu bukan timing. Saya ingat juga pada waktu ke Berkshire Miring di tahun 2019 ada satu teman yang kebetulan tuh pakai pakaian ya, ada tulisannya eh, saya nggak ingat persis apa tapi kurang lebih the biggest gift in our life to time. Dan yang menarik adalah banyak investor-investor di sana yang datang mendekat ke kita dan bilang kita setuju banget. Kita udah jadi investor lama, kita paham yang paling penting itu waktu, time. Kenapa waktu itu paling penting dan bukan timing? Kenapa waktu itu adalah sekutu yang terdekat bagi kita? Karena kalau kita itu salah mengambil keputusan, kalau kita itu beli terlalu pagi, kalau kita itu beli terlalu mahal misalnya, yang bisa mengobati ya waktu. Demikian juga dengan energi negatif di diri kita ya, marah, sedih, frustasi dan lain-lain. Obatnya cuma satu, waktu ya. Dan kita harus ingat bahwa kita itu cenderung suka overestimate apa yang kita bisa raih dalam waktu eh, jangka pendek, katakanlah dalam waktu 1 tahun, dan kita cenderung sangat underestimate apa yang kita bisa raih dalam waktu yang jangka panjang, misalnya 1 dekade atau lebih. Perubahan yang kelihatannya kecil-kecil gitu ya, kalau kita pakai the law of compounding, sebenarnya impact jangka panjangnya begitu luar biasa. So, kembali soal market, sebenarnya ada beberapa reason yang sangat solid untuk kembali bullish mengenai Indonesia. Dan saya akan bagi reason ini jadi dua. Yang pertama, reason yang struktural, yang kedua yang cyclical. Jadi kalau secara struktural sebenarnya kita tahu problem terbesar di dunia ini apa sih sekarang? Problem terbesar adalah jumlah hutang debt yang begitu begitu besar ya. Dan salah satu measurementnya mungkin non-financial debt to GDP. Kalau kita lihat developed market, non-financial debt to GDP itu besar sekali, di atas 300%. Kalau nggak salah ingat ya, di akhir kuartal ketiga tahun 2020, angkanya sekitar 311%. Sementara emerging market outside China, angkanya sekitar 166%.
Dan Indonesia menariknya angkanya adalah sekitar 72%. Jadi Indonesia ini sebagai market sangat menarik. Kenapa? Karena masalah hutang yang dihadapi oleh begitu banyak negara itu Indonesia lucky karena dia tidak harus menghadapi masalah ini. Artinya apa? Artinya kalau suatu hari akan ada yang namanya yield curve control atau represi atau kebijaksanaan capital control di banyak developed market, arus uang itu akan mengalir ke emerging market dan mereka akan lihat siapa yang non financial debt to GDP-nya paling rendah dan salah satunya adalah Indonesia. Jadi kalau kita lihat secara makronya menarik, strukturalnya menarik, secara siklikalnya gimana? Menurut saya juga sama menariknya karena kita tahu bahwa developed market itu lagi mencetak uang dalam jumlah yang luar biasa ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang unprecedented di dalam sejarah. Dan kita tahu bahwa uang ini jatuh ke tangan siapa? Satu, ke tangan individual, yang kedua ke perusahaan-perusahaan kecil. Suatu hari, kalau situasinya sudah mengizinkan, mereka akan spend uang ini secara agresif. Dan akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi spending boom di developed market, di mana spending boom ini akan ditranslasikan sebagai export boom untuk emerging market, termasuk Indonesia. Dan saya kebetulan orang yang percaya skenario akan ada inflasi di dunia ini. Jadi Indonesia sebagai penghasil komoditas dan Indonesia sebagai market yang dianggap value market itu bisa tiba-tiba menjadi incaran investor lagi. Apalagi kita juga lihat bahwa kalaupun orang-orang yang tidak percaya pada value ya, tapi tetap akan melihat keseimbangan growth dan value misalnya, mereka akan juga menemukan bahwa banyak tech company di Indonesia itu akan listing di tahun-tahun ini ya, tahun 2021 ini. Boleh dibilang bahwa Indonesia ini menarik sekali. Kita lihat dari current account defisitnya sejak tahun 2012 selalu negatif. Tahun ini mungkin kita akan punya current account surplus untuk pertama kalinya. Jadi asal dikasih waktu ya, saya yakin sih akan perform. Kalau Sorry, kayaknya agak keputus dikit. Sorry, saya coba ambil wifi. sorry. Ya, lanjutin aja Pak. Sorry Pak, saya away sebentar ambil wifi lain ini. Oke. Kalau soal ini ya, kripto itu sendiri, mungkin kita juga harus kali penurunan yang tajam di angka sekitar 30-58%. Kita lihat juga Amazon lebih luar biasa lagi. Sejak IPO tahun 97, saham ini naik 2.100 kali lipat. Tapi dalam perjalanannya untuk naik 2.100 kali lipat, saham ini seringkali turun secara sangat tajam. Pernah turun 50% beberapa kali, bahkan pernah turun 94%. Nah, tadi Ellen ada mention soal Bitcoin. Saya nggak tahu ngukurnya udah gimana ya, berapa kali lipat gain-nya. Mungkin kalau secara matematis angkanya sekitar 73 juta kali lipat. Tapi kita juga harus ingat gitu, walaupun ini sesuatu yang membuat Amazon aja tampak seperti boring stock. Tapi sudut pandang yang lain adalah Bitcoin sendiri pernah 2 kali turun di atas 50%, pernah 2 kali turun di atas 80%, pernah turun di atas 90%. Jadi saya cuma mau membayangkan gitu, kalau kita itu punya investasi portfolio, isinya cuman Bitcoin dan turun 90%, apa kita tahan gitu untuk pegang ini? Saya tahu bahwa terdengar sangat maco ya untuk bilang portfolio saya itu extremely concentrated, saya cuma pegang satu hal. Tapi sejauh ini Ellen, saya belum pernah ketemu orang yang perutnya semaco itu. Mungkin itu yang saya bisa bilang. Jadi tetap aja pelajarannya adalah diversifikasi itu perlu untuk kita bisa stick ke winner kita. Jadi balik ke Jesse Livermore tadi, yang penting itu time, bukan timing. Thank you Ellen. Oke. Mungkin
Ya, menarik banget ya. Sebenarnya aku juga sangat setuju sekali dengan Pak Udi gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang saham, tadi contohnya mungkin Amazon. Kalau kemarin saya lagi ada nge-live bareng dengan Adi Saranarmada atau kode sahamnya ASSA. Saya lihat Sukor juga sempat bikin risetnya untuk ASA ya. ASA ini dalam beberapa bulan terakhir ini naik sampai 250%. Tapi di dalam perjalanannya sampai naik 250% itu dia juga sempat turun 12%, dia juga sempat turun 20% ya gitu. Ya mungkin tadi ada sedikit perbedaan tentang time dan timing. Cuman kalau saya bilang sih sebenarnya semuanya bisa bikin cuan, tergantung dari ya itu tadi antara time dan timingnya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau trading ya di Bitcoin sekarang memang lebih banyak kasih rezeki dalam jangka pendek. Cuman saya sangat setuju dengan Pak Budi, jangan sampai juga lupakan sahamnya. Jadi tetap harus ada diversifikasi. Contohnya kayak saham-saham yang sekarang lagi sangat murah valuasinya, saya sampai kayaknya nggak perlu saya sebutin lagi ya teman-teman ya, nanti dikira aku endorse atau pom-pom saham itu gitu. Jadi valuasinya udah sangat-sangat murah sekali. Ada yang secara valuasi, ada yang secara teknikal. Nah, kalau kemarin mungkin saya lihat Pak Budi juga mungkin akan setuju. Disclaimer dulu teman-teman ya, ini bukan bukan endorsement, bukan rekomendasi gitu. Kemarin Pak Projo suka saham Saratoga dan saya lihat Saratoga juga valuasinya sangat murah. Kemudian BNGA itu fundamentalnya oke dan dia valuasinya juga sangat murah sekali. Terus untuk saham yang satu ini mungkin teman-teman nggak terlalu suka karena industrinya nggak ESG dan juga cukai rokok naik, gudang garam tuh valuasinya juga crazy murahnya, ICBP juga sekarang valuasinya crazy murah. Pas kita, saya nggak bisa ngomong fundamentalnya bagus, memang ancur-ancuran secara earnings dan revenue-nya. Tapi kalau pas kita, saya lihat secara teknikal itu udah sangat murah sekali. Anyway, kalau di saham sih saya percaya tentang kapan kita menabur dan kapan kita menuai. Menaburnya itu justru pas lagi bottom kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan ada trading di kripto ya dialokasiin aja sebagian uangnya. Jangan sampai kejebak untuk bubble juga. Kayak yang tadi Pak Udi bilang sempat 2 kali turun berapa persen Pak Udi? 80% 2 kali dan pernah turun di atas 90%, turun 50% juga pernah 2 kali. Ya. Itu jadi kalau nggak salah di tahun 2017 ke 2018 waktu itu bubble tinggi, terus kemudian trennya patah. Ketika tren naik patah tuh saya bilang bubble-nya udah pecah gitu. Dan ketika bubble pecah, jatuhnya jatuh banget gitu. Mungkin sebelum kita bahas tentang buku Pak Udi lagi ya, saya nggak tahu sih sebenarnya kalau crypto ini ada pengaruh dari makroekonomi atau fundamental nggak sih Pak? Kalau saham ini kan sangat lekat sekali pengaruhnya dari kondisi perekonomian baik global maupun nasional. Contoh kayak Indonesia ini sangat sensitif banget kalau kita bicara tentang US Treasury bond yield 10 years dan Indonesia punya bond yield juga untuk 10 tahunan itu sangat sensitif. Dan juga bicara tentang mata uang rupiah, kurs rupiah terhadap US dollar itu juga sangat sensitif. Baik dikit aja itu langsung IHSG hari ini hijau. Nah, kalau bicara tentang koin sendiri, Pak Budi, kalau bicara tentang koin sendiri, fundamentalnya ada nggak? Gimana fundamentalnya dan pengaruhnya? Makro ini ngaruh nggak ke koin gitu? Kok kayak Oke, jujur ya, saya bukan pakar di koin gitu. I'm not even sure saya itu pakar in anything gitu. Tapi satu hal soal koin yang kita itu harus benar-benar respect adalah bahwa tahun 2020 kalau koin itu udah harus selesai, menurut saya udah selesai karena itu benar-benar ini ya, benar-benar tahun di mana koin itu mengalami sesuatu yang namanya game changer, paradigm shift. Dan kita tahu 2020 adalah tahun di mana pemerintah di bank sentral di seluruh dunia itu mencetak uang secara sangat agresif. Dan kita juga tahu bahwa ada satu tren besar yaitu desentralisasi. Dan dengan desentralisasi ini kayaknya orang-orang ingin cari alternatif satu aset atau satu mata uang yang tidak tergantung ke bank sentral manapun, yang bukan somebody else liability. Ya mungkin itu di precious metal, tapi juga modern precious metal mungkin adalah cryptos gitu. Dan
Artinya gini, artinya kalau kita sebagai investor dan lihat bahwa sesuatu yang mestinya udah selesai tidak selesai, malah malah comeback secara sekuat ini, uh, saya akan cenderung berhati-hati untuk langsung pasang stempel bubble dan ini selesai gitu. Hmm. So iya, I will do my homework dan akan ini ya, akan melihat ini dengan respect ya, if anything. Oke, oke. Mungkin sekarang belum ya. Kalau bicara tentang bubble, mungkin sekarang belum, baru mulai naik lah kalau saya bilang koin ini. Cuman teman-teman harus tetap waspada juga. Ada naik, ada turun pastinya gitu ya. Jadi ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Semua tuh it's all about timing gitu. Timing atau time tadi ya. Oke, Pak Wudi, kita mau nanya-nanya dulu nih Pak tentang bukunya Pak Wudi nih. Oh, thank you. Kenapa judulnya memilih menjadi investor bahagia gitu? Harapannya Pak Wudi apa sih sebenarnya dari buku ini, orang-orang yang baca buku ini tuh bisa dapat apa? Terus yang menurut Pak Wudi itu kebahagiaan itu pilihan atau tujuan? Oke, sebenarnya kalau kita bicara mengenai ini ya, mengenai buku ini, tujuan saya sih very simple gitu. Jadi saya cuma ingin berbagi cerita ya, antara lain tentang yang namanya pentingnya hidup di present moment. Jadi apa itu present moment? Mungkin itu kombinasi dari calm dan connectedness. Juga tentang pentingnya menanamkan kebiasaan yang baik dalam hidup, seperti misalnya kebiasaan untuk berinvestasi. Dan saya ingin berbagi cerita tentang cara menikmati kesunyian, tentang pentingnya kita memilih orang-orang di sekitar kita, tentang merencanakan sukses dan tidak terlalu terobsesi pada yang namanya kesempurnaan, sampai kesempurnaan ini menghalangi sukses kita gitu. Dan yang penting juga tentunya tentang kebahagiaan. Kalau mengenai apakah kebahagiaan itu pilihan atau tujuan, mungkin sebelum sampai ke situ, menurut saya memilih itu sendiri adalah salah satu bentuk privilege terbesar. Jadi kalau kita punya pilihan, kita bisa menentukan arah hidup kita gitu. Kita bisa berfokus pada ini ya, pada momen-momen di mana saat-saat yang impossible itu menjadi saat-saat yang possible. Jadi satu hal yang sering kita lupa, Ellen, adalah soal memilih bahagia. Jadi sering kita itu berfokus pada bertahan hidup dulu, nantinya bahagia itu mungkin kemudian gitu. Bahagia menjadi tujuan akhir di garis finish yang membuat kita itu cenderung mentoleransi dan menjustifikasi kenapa kita sekarang itu nggak bahagia. Tapi sebenarnya keputusan menjadi bahagia itu menurut saya adalah bisa terjadi di sepanjang jalan gitu, every step of the way. Yang penting adalah kita rubah primary questions di hidup kita. Dengan merubah pertanyaannya, sebenarnya kita juga akan merubah pula jawabannya. Dan kalau kenapa buku ini ya, mungkin yang pemikiran saya adalah bahwa seringkali kita beranggapan kalau kita punya pengetahuan, kita punya informasi, itu kita anggap sebagai power. Tapi sebenarnya mungkin lebih sebagai potensi kita untuk memiliki power. Yang penting adalah bagaimana kita mengeksekusi gitu. Saya berharap dengan buku ini bisa menjadikan langkah awal, langkah konkret yang berarti adalah satu power dan satu bentuk merayakan komitmen kita, yaitu komitmen untuk menjadi investor yang lebih bahagia gitu. Mungkin kurang lebih itu sih, Ellen. Kenapa harus baca buku ini? Apakah investor tuh cenderung nggak bahagia gitu, Pak? Kenapa judul politik sekali? Oke, mungkin kalau bilang apakah investor cenderung nggak bahagia, lebih boleh dibilang bahwa ini ya, topik mengenai kebahagiaan, joy ini adalah topik yang sangat populer dibicarakan di mana-mana. Misalnya di Harvard University kita tahu orang yang bisa masuk ke Harvard harusnya semuanya bahagia gitu. Tapi ternyata mata kuliah yang paling populer di sana adalah tentang kebahagiaan itu sendiri. Jadi di lingkungan orang-orang market juga sama. Topik bahagia ini sering di pembicaraan gitu. Kenapa? Karena kalau kita itu kerja di market, kita itu selalu pernah mendengar tentang kisah sukses orang lain yang lebih besar. Kalau saya dulu pertama kali bekerja di bidang keuangan di perbankan, saya lihat uang dalam jumlah yang sangat besar gitu, dan uang itu bukan uang saya gitu. Jadi saya bisa paham kenapa banyak orang yang bekerja di industri keuangan itu seringkali merasa nggak bahagia, stres, depresi dan lain-lain. Karena tiba-tiba banyak orang merasa miserable, merasa kecil. Saya ingat pada waktu ini, Ellen, tahun 2000
19 ya, pada waktu terbang ke Berkshire Meeting dan lewat airport LA. Kebetulan petugas airportnya itu lumayan chatty gitu ya, dan petugas airport ini tanya ke saya, kerjaan kamu apa? Saya bilang kerjaan saya itu di financial industry. Dia bilang, oh it's okay, I understand your feeling, pasti miserable dan lain-lain, tapi don't worry. Saya dulu pernah kerja di finance juga, kayak kamu juga, I'm totally unhappy, tapi sekarang saya udah dapat kerjaan yang lain. Jadi kayaknya defaultnya memang nggak happy gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau dalam pergaulan saya ketemu dengan beberapa investor, ada yang mindsetnya sangat berbeda gitu. Mindsetnya jelas-jelas mindset yang very happy. Dan kalau saya bertanya kepada mereka, apa bedanya? Ternyata mereka itu adalah tipe-tipe orang yang bisa ini ya, apa namanya, rewiring mindset mereka. Jadi bukan orang yang mudah untuk bete, tapi mereka itu pasang mindsetnya menjadi susah untuk nggak happy, dan dari yang tadinya sangat susah untuk senang menjadi gampang untuk senang. Jadi intinya sih joy itu komitmen dalam hidup, dan salah satu jalan tol untuk berada dalam state joy ini adalah sebenarnya menyadari apa yang penting dalam hidup kita gitu. Mungkin jawabannya love, mungkin jawabannya being a good person, dan salah satu cara termudah untuk mencapai joy adalah dengan mengatur fisiologi kita gitu, dengan olahraga misalnya. Jadi kita biasakan di tim kita misalnya tiap jam 5 sore itu selalu committed, kita pasti melakukan olahraga barengan lewat Zoom ya. Jadi emotion itu datang dari motion juga gitu. Dan juga tidur yang cukup, mungkin itu sangat penting. Banyak teman saya pernah bilang bahwa tidur itu overrated, I will sleep when I'm dead. Mereka bilang gitu ya. Menurut saya ini prinsip yang salah, karena kalau kita menganggap tidur sebagai salah satu bentuk kemewahan, berarti begitu kita itu sedang mengalami pressure soal waktu, maka yang kita korbankan pertama adalah waktu tidur kita. Jadi kurang lebih sih itu ya, Ellen. Dan saya percaya bahwa ini berkaitan dengan sukses investasi kita. Karena kalau kita itu punya state yang beautiful, ke satu tuh bahagia ya, kita tuh cenderung banyak teman gitu. Karena kenyataannya adalah kita sendiri lebih suka kumpul-kumpul sama orang yang selalu happy gitu. Dan kalau kita kumpul sama orang yang selalu happy, banyak teman, ini jadi lingkaran yang positif cycle-nya. Mungkin kurang lebih gitu sih. Satu hal yang saya garis bawahi ya, bahwa bahagia itu bukan tujuan, tapi bahagia adalah state of mind. Bahagia itu pilihan. Setiap hari kita bisa bahagia, apapun kondisinya, tergantung gimana cara kita memberi arti. Kira-kira kayak gitu ya Pak Udi. Gitu. Jadi market Ya, turun, diberi Ellen arti sama Ratu. peluang, beri Ya, arti peluang atau karena kalau saya ngelihat di pasar saham, asalkan kita bukan belinya saham yang goreng-gorengan gitu, itu most likely naik sih, apalagi dengan ngelihat kondisi kita balik lagi ke market ya, dengan ngelihat kondisi makroekonomi di mana kita percaya GDP Indonesia di tahun ini juga pasti akan membaik seperti yang tadi Pak Udi bilang, view di awal itu saya sangat setuju sekali. Jadi gimana kita melihat dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang itu juga akan mempengaruhi apakah kita akan bisa menjadi investor yang bahagia atau investor yang bersungut-sungut ya. Jadi saya juga sempat ikutin jejak baca buku gitu, dan kemarin ada referensi dari Pak Pandu Syahrir, Pak Udi mungkin kenal juga, pastinya kenal juga ya, ya, dari Pak, saya baca buku Ryan Holiday Stillness is the Key, dan di situ saya dapetin dari satu pemanah, itu namanya siapa sih saya lupa, pemanah itu dia justru ngajarin orang tuh bukan teknis memanahnya, tapi ngajarin tentang state of mind, di mana orang tuh semakin santai justru malah dia bisa mengambil action yang lebih baik lagi. Kalau kita terlalu banyak mikirin goal kita, stres, itu justru biasanya malah pengambilan keputusannya jadi nggak bagus. Istilah kata kalau dalam dunia panahnya jadi nggak bagus. Dalam dunia saham, investasinya justru jadi nggak objektif gitu. Oke, Pak Udi, menarik saya banget Ellen. Boleh saya ada follow up questions ya untuk Ellen. Jadi selama ini Ellen kan udah jadi investor, jadi trader gitu ya. Dan saya yakin banyak sekali yang Ellen dapatkan secara spiritual, secara material dari investing dan dari trading. Mungkin kalau boleh di-share lagi Ellen, yang paling penting buat Ellen selama ini. yang paling penting in terms of apa? Eh, Apa yang Ellen dapatkan? Friend. Di market selama saya dalam
di market 13 tahun, 13-14 tahun ini dari tahun 2007. Ya 14 tahun sampai sekarang. Yang paling penting adalah satu, friend, saya bisa dapat teman-teman yang istilah kata tuh proximity-nya bagus banget, kualitas teman-teman yang bagus banget, baik di market maupun di luar market. Salah satunya dengan Pak Udi juga gitu, Pak Pandu Syarir dan juga Pak Tungde Sembaringin, Ibu Lindrawati, Ibu Miming, banyak itu. Jadi saya bisa mengalami satu paradigm shift gitu. Cara berpikirnya berbeda sekali dan itu sebuah privilege yang sangat luar biasa sekali gitu. Dengan saya sharing ke banyak orang, sebenarnya return yang saya dapatkan itu saya dapat banyak teman yang luar biasa. Dan juga teman-teman retail semuanya yang setiap hari interaksi dengan saya di Instagram, kemudian juga di Yamtrade, saya juga sering ngecek untuk saya jawab sahamnya, itu benar-benar membuat saya merasa fulfilled banget ketika saya bisa membantu mereka. Dan bahkan at the same time, kadang saya bisa ngerasa sedih juga kalau misalkan teman-teman retail dalam jangka pendek itu mereka bisa galau atau merasa kurang berhasil dengan investasinya. Jadi ini menjadi satu refleksi buat saya juga untuk buku Pak Udi ini, di mana kita nggak bisa jadi orang jadi terlalu perfeksionis, karena kadang saya juga perfeksionis. Kadang-kadang saya terlalu overthinking akan satu hal. Jadi dengan bergaul seperti ini, saya mengalami satu paradigm shift bahwa I'm not happy because of my state of mind diri saya sendiri. Kalau saya fokus pada orang-orang yang saya bantu dan berhasil, saya menjadi bahagia. Tapi kalau saya fokus pada kegagalan saya gitu, atau saya merasa saya kurang perfect dalam satu atau dua hal, itu saya merasa jadi kurang bahagia. So, I think it's about choice, gimana kita memilih untuk jadi bahagia. Yang kedua, hal yang terpenting buat saya, apa yang saya dapetin ketika saya surfing people di pasar modal selama 13-4 tahun ini adalah wisdom itu sendiri. Bukan berarti hidup saya udah jadi bagus banget, kebagusan gimana, enggak. Tapi di dalam saham ini membuat saya, mendidik saya untuk bisa mengambil keputusan yang di luar saham dengan lebih baik. Sebagai contoh gini, di saham itu dulu saya dididik banget ketika masih belajar untuk melakukan cut loss atau pembatasan risiko, yang pertama. Yang kedua, saya dididik juga ketika dalam berinvestasi, ketika kita yakin dengan fundamental sebuah perusahaan, itu kita masih harus menghadapi floating loss turunnya, meskipun pada akhirnya naik lagi. Nah, di sini saya diajarin oleh market bahwa sebagai manusia, itu yang namanya salah itu wajar. So, yang harus saya lakukan adalah to embrace the mistake. Karena kalau nggak embrace the mistake, ya jadinya saya nggak bahagia. Saya mau memilih jadi investor yang bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar ngajarin saya untuk jadi humble banget. Dulu saya pernah jadi sombong dengan diri saya sendiri karena apa? Ngerasa udah pinter. Ternyata bukan saya pinter, marketnya yang lagi bagus gitu. Kalau marketnya yang lagi jelek, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, duduk diam aja. Jadi ya itu yang pelajaran yang saya dapetin. Anyway, saya yang mau nanya banyak nih sama Pak Udi, ini list of questions saya masih banyak. Thank you Ellen for sharing. Ya, Pak Udi, Pak Udi ada ngajarin anak-anak untuk investasi nggak? Terus kalian, dua pertanyaan sekaligus. Tadi kan ada disebut tentang how do you live your day, is it structured or instinctive gitu? Oke, apakah saya ngajarin anak-anak untuk berinvestasi? Mungkin apakah saya ngajarin anak-anak untuk berinvestasi di stock market ya? Karena yang saya mulai adalah di sana dulu. Dan mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya mau quote satu pepatah gitu, bahwa waktu yang terbaik untuk memulai menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu yang kedua terbaik untuk menanam pohon adalah hari ini, bukan besok, bukan lusa gitu. Dan mungkin yang saya mau tekankan ke yang baru mulai berinvestasi adalah bahwa pertumbuhan portfolio itu mengikuti yang namanya geometric growth. Artinya even kalau return kita itu luar biasa tiap tahun, dilihat selama bertahun-tahun tuh kayaknya flat terus dulu ya, dan tiba-tiba naik menukik secara tajam gitu. Problemnya adalah karena ini geometric growth, seringkali orang sering bosan ya setelah lihat setahun, 2 tahun kok cuma grow segini, padahal sebenarnya kalau kita lihat growth rate-nya, kita lihat komponnya itu berapa persen, mungkin 20-30%, tapi tetap aja nggak reflected di portfolio kita dalam arti rupiah value-nya. So
mungkin itu ya. Dan selain hal tadi, ada beberapa hal yang membuat saya apa namanya high conviction ya, bahwa berinvestasi di pasar saham itu adalah sesuatu yang sensibel untuk dilakukan. Yang pertama adalah mengenai mindset, mengenai impresi kita soal uang. Itu penting karena kita jadi belajar untuk lebih analytical, dan yang kedua nggak kalah penting adalah kita lebih punya sense of humor. Kenapa sense of humor? Karena kita pasti sering salah gitu. Kita baru beli turun 30%, kita baru jual naik 4 kali lipat. Itu kita pasti mengalami dalam perjalanan hidup kita sebagai investor. Jadi nggak usah frustasi, atasi dengan sense of humor. Ya udah, kita ketawa aja gitu. Dan yang kedua adalah berinvestasi di pasar saham itu membuka mata kita tentang bisnis ya. Karena kita itu kalau beli saham, anggap kita itu beli satu bisnis, dan kita jadi belajar, kita jadi lebih terasah sense kita mengenai bisnis. Yang ketiga adalah bahwa dengan berinvestasi di pasar saham, pasti kita pernah mengalami, kita beli satu saham, ternyata saham ini adalah perusahaan yang bertumbuh secara luar biasa. Jadi kita ikut riding, dan ini kepuasan yang saya mau yakinkan ke yang investor baru di sini, bahwa ini kepuasan yang luar biasa dan addictive. Oke. Pak Budi, sebelum saya lanjutkan, Pak Budi, saya cuma mau ngecek ini kayaknya di tempat saya agak error. Ini komentarnya jalan nggak ya? Saya takut nanti kalau jalan nutupin Pak Budi. Nggak, jadi nggak fokus. Komentarnya saya nggak, kayaknya nggak ya. Ya, oke. Ya, iya, Pak Budi, sebenarnya saya penasaran ya dengan perjalanan Pak Budi di dalam menulis buku ini. Ada pengalaman nggak Pak, interesting experience during your writing journey? Terus kemudian saya juga penasaran about your mistakes gitu. Kalau punya mesin waktu tuh apa yang cara berbeda dalam karir maupun dalam hidup gitu. Pernah nggak, kan dulu kan jadi analis tuh ya, nge-call saham terus salah or whatever it is. Oke. Mungkin kalau dalam pengalaman menulis buku ini ya, saya itu jadi sering berinteraksi dengan sahabat-sahabat terdekat, ya termasuk of course dengan Ellen ya dalam proses ini. Dan saya itu punya kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan anggota keluarga juga, gitu, termasuk dengan kedua putri saya. Jadi anak saya yang kecil itu sampai pernah tanya gitu ya, apakah pekerjaan ayahnya itu lifestyle blogger. Karena saya itu nulisnya biasanya waktu weekend, dan weekend itu adalah waktu saya berinteraksi dengan anak saya. Dan dia cuma lihat saya, weekend itu nulis blog gitu. Dan waktu ada career day di sekolah, anak saya itu ingin propose bahwa saya yang maju cerita soal pekerjaan saya yang dianggap cool, yaitu sebagai lifestyle blogger. Waktu saya bilang, bukan sih kerjaan saya di capital market, saya rasa saya nggak pernah dapat invitation untuk bicara di career day dia. Dan dengan anak saya yang pertama, kebetulan dia adalah ilustrator untuk buku ini. Jadi saya punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan dia. Dan mungkin kalau ada satu hal yang ingin saya tekankan ke kedua anak saya dalam proses penulisan buku ini adalah pentingnya untuk belajar yang namanya pattern recognition. Karena salah satu skill yang paling berharga adalah kalau kita itu bisa recognize satu pattern. Apalagi kalau kita bisa mengadopsi pattern ini untuk our advantage. Jadi baik itu analisa fundamental, analisa teknikal misalnya. Makanya saya itu ingin suatu hari nanti anak saya yang kedua juga punya kesempatan mungkin doing internship sama Ellen gitu, supaya belajar skill pattern recognition. Kalau untuk kesalahan dalam karir ya, mungkin yang pertama adalah saya itu pernah ada periode 10 tahun di mana saya mengorbankan yang namanya tidur gitu untuk mengejar karir. Tadi saya sudah bilang bahwa tidur itu kalau kita anggap luxury ya otomatis sesuatu hal yang pertama yang kita korbankan begitu kita itu kepepet waktu. Yang kedua mungkin adalah soal ego ya. Saya itu pernah di perjalanan awal karir saya sebagai analis, kebetulan di-assign untuk menjadi junior analis, ditempelin sama satu analis senior di komoditas. Analis ini luar biasa pinternya, tapi luar biasa eksentriknya juga. Eksentrik dalam arti apa? Dalam arti seringkali dia itu meledak-ledak gitu, marah besar ya. Dan akhirnya saya nggak tahan.
akhirnya saya nggak tahan. Kalau saya punya mesin waktu, saya bisa balik, I think I will take it gitu. I think saya akan tahan-tahan marah, keselnya dan lain-lain demi bisa bisa belajar ya. Karena of course kita tahu setelah itu ada bull market di komoditi begitu lama di dunia, dan mungkin sangat mungkin bahkan kita akan memasuki satu periode di mana ada super cycle lagi di komoditas. Ah, menarik. Sebelum saya nanya pertanyaan yang lain nih ya, boleh Ya. dikomen tentang komoditi nih Pak. Um, View-nya. jadi gini, kalau kalau kita lihat, of course, the previous commodity bull itu dipicu oleh Cina dan to some extent India, Mhm. karena mereka itu lagi tumbuh luar biasa, perlu membangun begitu banyak hal, jadi perlu komoditas dalam jumlah yang besar. Dan secara umum, memang super cycle kayak gini tidak akan terulang dalam waktu yang dekat. Akan tetapi, kali ini kita itu punya yang namanya COVID dan reaksi terhadap COVID. Dan reaksi terhadap COVID adalah satu usaha yang synchronize dari government di banyak tempat di dunia untuk sama-sama melakukan stimulus infrastruktur. Jadi karena timingnya berbarengan, karena synchronize, sangat mungkin kebutuhan akan komoditas ini akan terjadi di saat yang kurang lebih berbarengan. Sementara itu, karena setelah bull market di previous cycle komoditas itu udah lama selesai, under investmentnya juga lumayan gede gitu. So kombinasi dari synchronized response ke COVID dan under investment di komoditas, yang terjadi adalah ada kemungkinan kita akan lihat satu bull market besar lagi di komoditas. Terutama komoditas apa Pak, kalau boleh tahu dari view-nya Pak Budi? I think karena konsentrasinya di green renewable ya, otomatis sesuatu yang berkaitan dengan itu ya. So very likely memang metals ya, terutama certain metals yang saya yakin semua juga udah tahu di sini. Oke, interesting. Pak Udi, kalau misalkan Pak Udi dikasih kesempatan buat duduk dengan seseorang, alive or dead, maunya ketemu siapa? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, Ellen. Tapi mungkin saya akan taruh dalam list saya satu Tony Robbins, kedua Bruce Lee, ketiga Charlie Munger, Why dan Charlie? Charlie Sorry, Munger. Ya. why Charlie not Warren? Why Charlie not Warren? Saya akan jawab yang ini dulu ya. Kenapa Charlie Munger not Warren? Karena Charlie Munger itu datang dari background yang lebih diverse daripada Warren. Jadi Charlie itu pernah mengalami beberapa profesi ya, dan beberapa pendidikan. Pernah jadi arsitek, pernah di militer, pernah segala macam. Jadi perbedaan antara Munger dan Buffett adalah Buffett dari awal banget udah tahu dia mau jadi investor. Sementara Charlie Munger itu dia banyak belajar dari bidang-bidang yang berbeda, di mana pelajaran-pelajaran ini dia adopsikan dalam bentuk investment. Jadi tanpa Charlie Munger, menurut saya Warren Buffett masih akan fokus ke Ben Graham School of Thought ya, dalam berinvestasi. Dan mungkin ada satu tokoh lagi yang saya ingin duduk bareng dan bertanya kalau saya punya kesempatan adalah of course Pak Luhut Panjaitan ya di Indonesia. Jadi semua ini Tony Robbins, Bruce Lee, Charlie Munger, Pak Luhut Panjaitan menurut saya adalah embodiment dari growth mindset. Tadi saya udah mention soal Charlie Munger. Kita juga belajar soal Bruce Lee gitu. Bukan dia sebagai fighter, tapi bagaimana dia itu so ahead of his time gitu. Dalam arti dia menjadi kritikus terbesar bagi dirinya sendiri. Makanya nggak mengherankan kalau Dana White itu sempat bilang bahwa Bruce Lee adalah bapak dari mixed martial arts. Kalau Tony Robbins dari janitor ke bilioner dengan growth mindset sebagai landasannya, menurut saya begitu banyak orang yang udah benefit dari program-programnya, baik secara personal, secara karir maupun secara bisnis. Kalau Pak Luhut Panjaitan, kita tahu ini adalah contoh luar biasa untuk growth mindset dari peraih Adi Makayasa di tahun 1970
karir luar biasa di bidang militer, karir hebat di bisnis, balik lagi ke pemerintahan dengan tanggung jawab yang amat menantang. Jadi seakan tantangan yang berat buat beliau itu bukan dianggap sebagai satu beban, melainkan sebagai sumber kebahagiaan. Ya, yang mana itu datang dari kemajuan dalam hidup dan mungkin juga fokus utamanya memang bagaimana bisa mengabdi untuk Indonesia. Menarik. Pak Udi penasaran nggak? Aku pengen ketemu, pengen duduk ngobrol dengan si. Of course, penasaran banget, Ellen. Ya, berhubung ini udah duduk ngobrol dengan Pak Udi, udah udah kesampaian. Aku pengen ngobrol, duduk, barangkali ini ada yang, barangkali beliaunya ini lagi lihat juga. Tadinya dengan Pak Pandu Syahrir, udah kesampaian juga. Saya kepengen dengan Pak Nadiem Makarim dan William Tanujaya. Udah dua itu aja. Gitu. Oh ya, satu lagi, Presiden Jokowi. Mungkin beliau lagi dengar. Oke, ini udah mulai ngatur. Oke, Pak, saya mau nanya, Pak Udi bicara Bentar, Ellen. tentang balik tentang. Boleh tahu reasonnya kenapa, Ellen? Because I want to learn. Because I want to grow and trade, I want to give social impact yang lebih besar lagi, dan saya merasa bahwa ilmu saya terbatas, kemampuan saya terbatas, jadi saya butuh mentor, dan saya sangat kagum dengan mereka karena mereka bisa kasih social impact yang sangat besar sekali buat Indonesia. Dan latar belakangnya pun kalau kita lihat ya, untuk Presiden Jokowi pun sebenarnya latar belakangnya juga dari entrepreneur gitu loh, bisa jadi presiden. Intinya hati mereka yang sangat luar biasa untuk giving social gitu. Aku mau nanya, apa yang paling membuat Pak Udi bahagia di dalam opini Pak Udi, dan sekalian pertanyaannya rombongan 3 question langsung. Udi tentang growth mindset and work-life balance. Work-life balance itu sebenarnya ada atau nggak ada? Oke. Jadi yang pertama yang membuat saya bahagia ya, menurut saya adalah kalau saya itu merasa bahwa saya itu mempunyai kontrol terhadap situasi saya, dan saya berada dalam posisi di mana energi saya itu begitu tinggi. Saya paling ke frustasi kalau saya merasa satu nggak punya kontrol ya, overwhelm. Yang kedua adalah kalau energi saya itu rendah. Dan saya percaya bahwa kontrol maupun energi yang tinggi ini akan bermuara pada yang namanya progres atau mencapai kemajuan. Saya merasa bahwa setiap kali saya sedang mengalami kemajuan gitu, sekecil apapun, ada kepuasan, ada kebahagiaan tersendiri gitu, asalkan tidak jalan di tempat gitu ya. Dan juga bahwa pertumbuhan ini, progres ini membuat kita lebih bisa berbagi dengan orang lain, karena berbagi dan bertumbuh adalah dua sisi dari koin yang sama. Kalau kita mau terus bisa berbagi, ya kita harus bertumbuh. Kalau kita mau bisa terus bertumbuh, ya kita harus bisa berbagi gitu. Karena seperti air kolam yang penuh, dikosongin lagi, diisi lagi. Soal growth mindset, menurut saya ini penting karena alternatifnya adalah kita itu akan fokus pada yang namanya limiting belief. Jadi belief yang membatasi. Belief yang membuat kita berpikir bahwa dari dulu kita yakini udah mau apa lagi gitu ya. Dan belief ini begitu powerful ya. Dan salah satu buktinya adalah bahwa ada kewajiban legal di Amerika bagi penjual kostum Superman untuk memasang peringatan bahwa memakai kostum Superman tidak membuat seseorang bisa terbang gitu. Jadi tadi saham aja. Kenapa, Ellen? Ada disclaimernya kayak di saham. Ada disclaimer. Iya, exactly. Jadi antitesis dari limiting belief ini sebenarnya adalah growth mindset gitu. Jadi growth mindset adalah mindset apa ya, yang mencari katakanlah tantangan baru gitu, melihat tambahan pekerjaan bukan sebagai beban dan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar gitu, dengan usaha lebih dan dengan belajar hal-hal yang baru. Soal yang ketiga tadi soal work life balance ya. Jadi memang sering ditanya soal work life balance, terutama
kalau sedang musim ARB ya, tiba-tiba orang merasa, waduh, apakah ini nyucuk gitu ya, apakah ini apakah mesti balance dan lain-lain. Tapi to be fair, sebenarnya sebelum kita bicara soal work-life balance, mungkin kita perlu jujur ke diri sendiri. Berapa banyak waktu yang sebenarnya kita spend di HP kita misalnya. Juga pada waktu kita pulang, berapa sering kita itu ignore orang-orang yang tercinta karena ada aja gitu sesuatu yang untuk kita observe di HP kita. Mungkin yang kita perlukan bukan work-life balance, tapi work-life presence. Artinya waktu di kantor, ya 100% waktu untuk pekerjaan, dan waktu di rumah 100% untuk orang-orang di rumah. Saya tahu bahwa kita lagi posisi work from home, jadi keduanya ini rancu ya, antara home dan office. Tapi kalau suatu hari dunia ini menjadi normal lagi, work-life presence menurut saya adalah perkara yang besar gitu. Ini mengenai meraih kembali otonomi atas kehidupan kita dari tangan aplikasi smartphone gitu. Dan kita juga harus ingat bahwa kalau kita itu harus fokus ke yang namanya present moment, karena kita itu sering merasa kehilangan sesuatu, berharap sesuatu yang lebih gitu, berharap masa lalu kita berbeda misalnya, atau berharap masa depan kita persis banget dengan yang kita mau, Ellen. Tapi sejujurnya, ya, lanjutin. sejujurnya tidak mungkin kita kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Dan masa lalu maupun masa depan sebenarnya bukan milik kita. Gitu. Satu-satunya milik kita ya sekarang ini, present moment. Makanya dibilang sebagai present ya. Karena kita harus ingat ini ada masa kadaluarsanya. Ini adalah hadiah terbesar kita. So wise, very wise banget. Tadi saya nanya tentang growth mindset, kemudian tentang work-life balance. Apa yang bikin happy? Sebenarnya ada beberapa hal yang tadi Pak Udi sempat bilang ya, apa yang bikin kita happy adalah ketika kita punya kontrol, merasa punya kontrol, kira-kira kayak gitu ya Pak ya? Ya. Ya, correct me if I wrong gitu. But sometimes, kadang kita nggak punya kontrol akan satu kejadian dan itu bikin kita nggak happy. Mungkin saya nambahin dikit aja nih. Saya tuh belajar dari satu teman, dia share me about the Serenity Prayer. The Serenity Prayer ini dia bilang gini, saya sambil baca nih. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Jadi setiap kali saya agak tense atau stres atau gimana, saya ingat lagi ini. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Ya udah, tinggal gimana kita ubah persepsi kita, itu aja. Terus kemudian bicara tentang growth mindset, mengutip dari Tony Robbins juga yang kita sama-sama pernah belajar. Saya ingat Tony itu sempat bilang 2 kebutuhan utama manusia. Yang pertama adalah grow, untuk bertumbuh. Yang kedua adalah love. Love dulu baru grow gitu. Jadi mungkin itu yang bikin saya happy juga untuk day to day, untuk serving people dengan AM Trade dan setiap hari Instagram Live seperti ini. And last but not least, bicara tentang work-life balance, itu saya sangat percaya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Wudi. Kita nggak bisa ngebagi waktu kita 24 jam, mungkin 7 jam tidur, dan sisanya dibagi 2 buat kerja dan buat family. Dulu saya berpikir seperti itu dan betapa bodohnya, sangat bodoh sekali. Karena kadang-kadang ketika weekdays, kita kerja tuh bisa sampai dari pagi sampai sore sampai malam, waktu buat keluarga tuh kayak cuma 2 atau 3 jam aja. Tapi benar kata Pak Udi, ketika kita being present, benar-benar hati, pikiran, dan perhatian kita untuk saat itu, momen saat itu, justru malah segala sesuatu tuh jadi lebih efektif, baik dalam our relationship atau dengan pekerjaan. So really inspiring. Oke, Pak, boleh saya tahu nggak, Ellen, your biggest challenge ya, in term of investing, building AM Trade, dan kalau boleh juga even in your relationship. My biggest challenge actually come from myself ya, my expectation. Kadang my expectation itu terlalu tinggi. Yang ini saya juga banyak belajar dari Bapak juga. My expectation terlalu tinggi sehingga sometimes I'm beating myself. Ya itu challenge yang paling nyebelin banget gitu. Sehingga sampai suatu ketika tuh saya sadar bahwa pokoknya yang penting kita tuh lebih baik dari hari kemarin, terus kayak gitu terus. Ketika saya mulai kayak
saya expect too much from myself, kayak I'm not that good being mother, atau aku nggak segitu baiknya untuk kembangin ini, MChat mungkin ada sedikit kurang sempurna di sana sini, itu kayak asam lambung bisa langsung naik. Tapi prayer tadi, aku sempat ya diingetin juga oleh teman-teman yang kenapa saya bilang saya sangat bersyukur sekali dalam dunia 13-14 tahun di saham ini. Yang saya sangat syukuri nomor satu adalah friend, karena kasih saya impact yang sangat besar sekali. Pak, ini jamnya udah hampir 1 jam, dan masih ada beberapa pertanyaan. Saya mau tanya, kasih tips dong Pak, juga leadership, dan waktu itu Bapak udah sangat sukses sekali sebagai seorang profesional di CLSA, udah mencapai puncaknya, top of the top gitu. Kenapa resign? Yang pertama tadi soal leadership ya, Ellen. Jadi buat sorry, agak terputus-putus. Gimana, Ellen? Ya, karir leadership dan kenapa keluar dari CLSA? Oke. Kalau soal karir ya, I think ini bisa semalaman kalau mau bicara soal karir ya. Tapi yang pertama, yang paling penting adalah kita itu harus maintain very high energy level. Dan lowest hanging fruit adalah secara reguler kita berolahraga. Yang kedua adalah responsibility dan leadership. Ambil ini di waktu organisasi kita mungkin sedang mengalami krisis gitu. Kenapa? Karena krisis itu seringkali membuka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk menyentuh hidup orang lain. Jadi legacy kita adalah semua hidup yang pernah kita sentuh. Yang ketiga adalah untuk mengadopsi growth mindset ya. Tadi kita udah bicara kurang lebih apa itu growth mindset. Dan leadership style, saya sih selalu bertitik tolak dari satu sudut pandang bahwa saya ini orang biasa-biasa saja, jadi sangat penting untuk mengelilingi diri saya dengan orang-orang luar biasa gitu, orang-orang smart, berintegritas, bertalenta, dan berorientasi pada growth mindset. Tapi setelah kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang luar biasa tadi, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menurut saya tidak membiarkan ego kita take over peran sentral dalam leadership dan mereduksi orang di sekitar kita. Lebih penting untuk bersedia secara tulus mendengarkan ide-ide mereka gitu. Dimana imply kita bersedia dalam banyak hal mendelegasikan hal-hal yang bisa kita delegasikan kepada orang lain. Dan mengapa keluar dari CLSA ya? Saya jujur waktu di CLSA pernah kedatangan satu klien dari New York City. Beliau berumur 80 tahun, masih sangat aktif, keliling dunia, aktif berinvestasi. Jujur menjadi motivasi saya. Gitu. Saya berpikir di usia itu suatu saat nanti saya ingin meminimalkan rasa penyesalan dalam hidup saya. Jadi saya tahu penyesalan akan datang dari kenapa saya tidak mencoba sesuatu yang baru di usia yang masih memungkinkan gitu. Saya tahu perubahan ini tidak mudah dan saya ingin mengejar, for lack of better word, passion saya. Saya tahu bahwa passion market adalah pasar yang paling kompetitif di dunia. Tapi saya tahu saya harus keluar dari comfort zone dikala apa yang saya lakukan di profesi sebelumnya tidak lagi membawa joy atau bahagia. Mungkin itu sih, Helen. Very interesting banget ya, sangat-sangat menarik sekali ya. Sorry ya teman-teman, saya nggak bisa bacain komen atau pertanyaan karena malam hari ini entah kenapa Instagram aku rada-rada ngehang. Tapi ada bagusnya juga, saya jadi sangat fokus sekali dengan tanya jawab dengan Pak Budi. Saya nggak bisa komen ini nggak bisa keluar, terus saya nggak bisa lihat viewer sekarang berapa sih Pak, kalau boleh kasih tahu. Terus saya nggak bisa lihat di komen, nggak, saya pencet-pencet nggak muncul tadi. Viewer berapa sekarang Pak? Viewer mungkin 2.100-an, I think ya, I don't know. Looks like. Oke. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi. Apa benar sih Pak kalau bicara tentang attention span itu saat ini sangat pendek sekali? Jadi mungkin orang-orang lebih prefer nontonin TikTok gitu daripada baca research report, dari baca analisis gitu. Di MTrade sendiri saya juga merasakan kita buat tulisan yang udah very practical banget, ada rekomendasi, referensi, kemudian technical fundamental tuh kita bikin dalam satu artikel yang sangat simpel. Tapi
banyak yang baca, tapi banyak juga yang nggak mau baca gitu. Jadi menanyakan pertanyaan yang sama gitu. Jadi I think it's about attention span gitu. Ya, Menurut I think opini bahwa attention span sekarang itu memendek secara dramatis ya, menurut saya nggak sepenuhnya benar gitu. Karena kalau kita lihat misalnya bentuk sofa di rumah saya ya, kayaknya jelas-jelas sering banget didudukin ya. Artinya untuk apa? Untuk mungkin nonton Netflix dan yang saya coba rutin lakukan karena menurut saya sangat add values adalah nonton acaranya Ellen tiap jam 7 malam gitu. Jadi tergantung ya. Menurut saya yang terjadi itu mungkin banyak report tidak sesuai dengan kondisi kekinian gitu. Jadi kalau kita mengeluh soal attention span, mungkin yang harus kita cek adalah story kita. Mungkin story-nya yang nggak bagus gitu. Karena kalau story-nya bagus, saya yakin tetap akan very engaging untuk orang bisa punya attention span yang cukup. Kita harus ingat bahwa seringkali kita itu harus bersedia untuk menjadi yang Charlie Munger bilang learning machine gitu. Artinya dia pernah berkata bahwa orang yang maju dalam hidupnya bukan yang paling pintar, bukan yang paling rajin, tapi orang yang bisa terus belajar, learning machine. Dan basis dari kompetisi adalah kemampuan untuk reinvent ourselves, dan metode terbaiknya menurut saya adalah terus bertumbuh dan belajar gitu. Jadi kalau kita menyalahkan attention span yang memendek, menurut saya we miss the point. Berarti nanti kalau kita bikin research report atau analisis, kita bikin lebih ada story-nya gitu ya Pak ya, supaya perhatian orang lebih panjang. Ya, Oke, the story has to be right ya. last question, buku Bapak bisa dibeli kapan dan di mana? Oke, mestinya dalam minggu ini ya, udah ada di Gramedia, Ellen. Ya. Oke, teman-teman beli ya, ini sangat bagus sekali ya, dan ilustrasinya saya lihat sendiri dibuat oleh Putri Paudi, Joel Warsono, demikian pula dengan publikasi Instagram hari ini, so very beautiful, the most beautiful I think dari publikasi Instagram live yang pernah saya buat gitu. Oke Pak, ada closing statement, no remarks. Oke, closing statement mungkin saya mau kutip dari Leo Tolstoy kali ya, bahwa dua warrior yang paling powerful adalah nomor satu patience, kesabaran, dan yang kedua adalah time, sekali lagi waktu gitu. Dan saya mungkin mau mengingatkan ke teman-teman sekali lagi bahwa kita again cenderung overestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka waktu pendek, dan kita cenderung underestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka panjang. Dan kalau tadi Ellen mention Tony Robbins, satu hal yang saya ingat-ingat terus dari ikut course-nya Tony Robbins adalah statement dia bahwa perfect itu actually adalah the lowest standard. Karena kesempurnaan itu tidak mungkin, kesempurnaan itu punyanya yang maha kuasa. Jadi kalau kita terlalu terobsesi pada kesempurnaan, akhirnya malah menjadi penghambat kemajuan gitu. Sometimes just do it gitu. Dan yang penting adalah kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa sama-sama maju sama kita. Mungkin itu sih kurang lebih, Ellen. Satu kalimat yang tadi bilang over perhatian pada short term apa tadi Pak? Boleh diulang Pak? Sekali lagi Pak. Oke, jadi kita itu cenderung overestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka pendek. Jadi 1 tahun ini saya punya target segini. Kita cenderung overestimate by big margin. Sorry, Dan Ellen, putus. Yang jangka panjang. Oke. Dan underestimate sesuatu yang kita bisa capai dalam jangka panjang itu, karena sesuatu yang kita capai dalam jangka panjang itu adalah lebih sebagai function dari decision kita hari ini. Kalau teman-teman bingung artinya apa, nonton lagi Instagram Live ini, di play dari awal, itu udah dijelasin semuanya sampai contohnya detail tentang saham Amazon. Kalau saya tadi ada lengkapi juga salah satu saham di Indonesia yang nggak perlu saya sebut lagi, nanti dikira pom-pom. Karena kemarin aku barusan nge-live, ini naik, it's not because of me ya, bukan karena saya gitu. Karena karena memang saham ada fluktuasi, pas kebetulan aja naik gitu. Jadi teman-teman, singkat cerita saya mau rangkum semuanya ini teman-teman,
Pak Udi Warsono baru aja menulis dan akan launch buku Memilih Menjadi Investor Bahagia. Kita bisa jadi investor sekaligus bahagia, pastinya bukan sekedar bahagia dan tetap cuan dengan cara kita tahu fokusnya mau buat apa investasi ini, mana yang buat jangka panjang dan mana yang buat jangka pendek. Kalau teman-teman sekarang lagi enjoy dengan kripto, yaitu untuk jangka pendek, nikmati. Dan jangan lupa diversifikasi juga dengan investasi saham, yang menurut saya saat ini lagi banyak banget saham-saham yang valuasinya sangat terdiskon. Tidak perlu saya sebut lagi karena di awal sudah saya sebut dan setiap hari sudah saya sebut, semoga nggak bosan. Ya, itu tadi yang saya mau bagiin. Dan semoga semua yang kita bagikan malam ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Udi Warsono. Appreciate buat waktunya. Dan terima kasih buat Sukor Sekuritas. Jangan lupa follow Instagram Sukor Sekuritas. Oh ya, teman-teman yang mau ikut seminar online diskon Vaganza, hari Sabtu nanti ada replaynya, tapi nggak ada stock picknya. Kalau stock picknya buat user IM-Trade jam 10 pagi besok Sabtu untuk user, tapi kalau non-user langsung aja daftar buat jam 7 malamnya hari Sabtu besok di mtrade.id/SODV. Jadi bukan ke ellendesmi.com lagi ya, itu udah nggak ada Ellen Institute, yang ada tinggal mtrade doang. mtrade.id/SODV, kode promonya SUKOR, SUCOR. Terima kasih banyak Pak Udi Warsono. Terima kasih Ellen, terima kasih semuanya. Oke, selamat malam. Salam pamit buat Cuan Troopers Pak, Sukor. Sorry Ellen? Cuan Troopers ya? Ya, Cuan Troopers ya. Terima kasih buat para Cuan Troopers. Iya. Yeah. Thank you, selamat malam. Night. Good night.